Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Bu, nama saya Yola Nirwana. Saya dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran matematika wajib, yaitu jarak garis ke garis dan juga jarak garis ke bidang. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu jarak garis ke garis. Nah, di sini saya sudah menggambar dua buah garis, yaitu garis F dan juga garis B. Nah, dari kedua garis ini kita gambar garis tegak lurus antara garis F dan juga garis B, G, sehingga terbentuklah garis AP. Nah, panjang dari garis AP ini merupakan jarak antara kedua garis ini, yaitu garis F dan juga garis G. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jarak garis ke garis merupakan jarak terpendek antara kedua garis tersebut, yaitu garis F dan juga garis G, ataupun panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis itu, yaitu garis A dan juga garis B. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 8 cm. Di mana titik P, titik Q, titik S, dan juga titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus ini. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah jarak garis PQ ke garis EG, dan yang kedua yaitu hitunglah jarak garis PQ ke garis RS. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu panjang ataupun jarak antara garis PQ dan juga garis EG. Pertama, kita harus memperhatikan garis kedua, yaitu memperhatikan garis PQ dan juga garis EG. Nah, garis tersebut atau garis PQ EG dihubungkan oleh sebuah garis XY yang merupakan jarak garis PQ dengan garis EG. Nah, untuk mencari garis tersebut, kita harus paham atau kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan mencari, atau langkah pertama kita harus mencari panjang dari PQ, di mana kita harus mencari dulu panjang dari PQ ini. Nah, sebelum kita mencari garis panjang antara PQ ini, kan kita harus melewati B ini. Jadi kita harus mencari dulu panjang antara PB ini, seperti itu. Di mana PB yaitu tadi kan panjang rusuknya 8 cm, sehingga jarak antara atau panjang dari PB adalah setengah dari AB, yaitu 4 cm. 4 cm. Nah, kita masuk langsung ke teorema Pythagorasnya, yaitu PQ sama dengan akar dari BP pangkat 2 ditambah BQ pangkat 2 sama dengan, nah, BP tadi kan 4 cm, masukkan langsung 4 pangkat 2 ditambah BQ sama halnya dengan PB, yaitu 4 cm, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan akar dari terus kita masukkan lagi 4 pangkat 2, yaitu 16 ditambah 16 sama dengan akar
32 sama dengan akar dari 32 yaitu 4 akar 2 cm. Seperti itu. Baiklah, berikutnya kita mencari panjang DY dengan menggunakan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku DY, di mana Kie sama dengan atau adalah setengah dari PQ, yaitu 2 akar 2 cm. Maka kita masukkan rumus teorema Pythagorasnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BY sama dengan akar dari BQ pangkat 2 dikurang QY pangkat 2 sama dengan akar BQ, yaitu tadi yang kita dapat tadi 4 pangkat 2 BQ setengah dari 8 tadi dikurang QY. QY adalah 2 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar dari 4 pangkat 2 yaitu 16 dikurang 2 akar 2 pangkat 2 adalah 8, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 cm. Baiklah, kemudian kita mencari panjang dari fx yang merupakan setengah panjang EG. Panjang EG. Sehingga EG sama dengan akar dari EF pangkat 2 ditambah FG pangkat 2 sama dengan tadi EF adalah 8 pangkat 2 ditambah FG sama dengan 8 pangkat 2 yaitu 8 pangkat 2 yaitu 8 pangkat 2 64 ditambah 64 sama dengan 8 akar 2 cm. Penjelasan tadi jika kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Kita ambil titik-titiknya. Ini merupakan U, kemudian X, F, Y, dan B. Seperti ini. Nah, kemudian kita mencari panjang dari UX. UX yaitu UX sama dengan FX dikurang BY. Karena kita mau mencari dari UX-nya kan. UX sama dengan 4 akar 2 cm dikurang 2 akar 2 sama dengan UX adalah 2 akar 2. Oke, yang terakhir kita menghitung panjang dari XY tadi. XY yang di sini tadi, yaitu XY sama dengan akar dari UY pangkat 2 ditambah UX pangkat 2 yaitu 8 pangkat 2 ditambah UX tadi yang UX-nya yaitu 2 akar 2 yang pangkat 2, sehingga hasilnya 8 pangkat 2 yaitu 64 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 adalah 8. 64 ditambah 8 yaitu diakarkan, yaitu jawabnya 6 akar 2 cm. Jadi panjang dari garis PQ dengan garis EG adalah 6 akar 2 cm. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jarak garis ke bidang. Nah, di sini saya sudah menggambar sebuah bidang alfa dengan garis K. Nah, garis K dan juga garis alfa tersebut dihubungkan oleh
sebuah garis AB yang merupakan garis tegak lurus dengan garis dan bidang tersebut. Nah, jarak garis AB tersebut merupakan jarak antara garis K dengan bidang alfa. Nah, sehingga jarak garis ke bidang merupakan panjang garis proyeksi garis pada bidang. Nah, untuk memahami gambar tersebut ataupun materi dari jarak garis ke bidang, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada gambar kubus ini diketahui bahwa panjang rusuk kubus yaitu 8 cm, di mana titik P, titik Q, titik S, dan juga titik R berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Nah, soalnya adalah hitunglah jarak garis PQ ke bidang DRS. Jarak garis PQ ke bidang DRS. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita perhatikan bidang DRS yang merupakan DRS dan juga garis PQ. Nah, garis YZ merupakan jarak antara bidang DRS dengan garis PQ, di mana DX tegak lurus dengan garis YZ. Nah, dengan menggunakan contoh soal 1 tadi, maka HX sama dengan BY yaitu 2/2 cm, di mana DY adalah 6/2 seperti yang kita sudah jawab tadi, dan juga XY adalah 4/6 cm. Nah, sekarang kita mencari panjang dari DX dengan menggunakan teorema Pythagoras. DX sama dengan akar dari DH pangkat 2 ditambah HX pangkat 2, yaitu DH adalah 8 cm ditambah HX pangkat 2 adalah 2/2 pangkat 2, sehingga 64 ditambah 2/2 pangkat 2 adalah 8. Jawabannya adalah akar dari 72 adalah 6/2 cm. Nah, sehingga gambar yang tadi menghasilkan gambar yang seperti ini. Ini garis, kemudian ini seperti ini siku-siku X, O, ini Z, ini adalah D, dan ini adalah Y. Oke, ini sama sisi seperti ini. Nah, sekarang kita mencari panjang dari DO dengan menggunakan teorema Pythagoras juga. DO adalah akar dari DY pangkat 2 dikurang OY pangkat 2. DY adalah 6/2 pangkat 2 dikurang OY adalah 2/6 pangkat 2, sehingga DO
sama dengan akar dari 6 pangkat 2. 6 akar 2 pangkat 2 adalah 72. Dikurang 2 akar 6 pangkat 2 adalah 24. Sehingga DO sama dengan akar dari 48, yaitu 4 akar 3 cm. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan konsep segitiga. Sehingga DX dikali YZ sama dengan XY dikali DO. DO-nya tadi sudah kita dapat, yaitu 4 akar 3. Kita masukkan DX adalah 6 akar 2 dikali YZ adalah YZ tetap YZ. XY adalah 4 akar 6 dikali DO-nya tadi adalah 4 akar 3. Masukkan lagi 4 akar 2 dikali YZ sama dengan 4 akar 6 dikali 4 akar 3 adalah 16 akar 18. Matikan akar 16, baru masukkan lagi 6 akar 2 dikali YZ sama dengan 16 dikali 3 akar 2. 3 akar 2 dimatikan 6 akar 2. Ini kita matikan. Sehingga hasilnya YZ sama dengan 16 per 2 per 16. Ya, 16 per 2 yaitu 16 bagi 2 adalah 8. Sehingga YZ adalah 8 cm. Jadi jarak dari garis PQ ke bidang DRS adalah 8 cm. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai jarak garis ke garis dan juga jarak garis ke bidang. Saya memohon maaf jika banyak sekali kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.